Jika Anda tertarik untuk latihan secara mandiri, saya mempunyai file presentasi ini tanpa jawaban, jadi jawabannya nanti bisa dicoba sendiri ya. Anda bisa mendownloadnya di link description yang akan kita tampilkan nanti ya. Jadi tinggal diklik, nanti akan terhubung ke Google Drive. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas 20 soal ulangan harian dan sekaligus persiapan PTS Ganjil Matematika tahun 2022-2023. Untuk part 1 kita akan membahas tentang pola dan barisan bilangan. Materi ini disajikan untuk kelas 8 SMP. Nomor 1. Perhatikan pola berikut ini. Pada pola di atas banyak noktah atau titik pada pola ke-8 adalah. Kita cek, pada pola pertama ada 1 titik, pola kedua ada 3 titik, pola ketiga ada 5 titik, pola keempat ada 7 titik. Pertambahannya selalu 2. Berarti setelah 7 ditambah 2 adalah 9, ditambah 2, 11, ditambah 2, 13, dan ditambah 2 lagi hasilnya 15. 15 ini adalah banyak titik untuk pola ke-8. Jadi jawabannya C. Jika ingin menggunakan rumus aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N min 1 kali B, boleh ya, dimana A-nya adalah 1, kemudian N-nya adalah 8, dan B-nya adalah 2. Jadi B ini adalah 2 ya. Berarti U8 sama dengan A-nya kita ganti 1, N-nya kita ganti 8, dan B-nya kita ganti 2. 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 7. Kemudian dikalikan 2, hasilnya 14. Ditambah 1, 15. Jadi boleh menggunakan manual atau menggunakan rumus barisan aritmatika untuk U ke-8 ya. Selanjutnya nomor 2, perhatikan pola pada gambar berikut ini. Banyak batang korek api untuk membuat pola ke-20 adalah. Kita cek terlebih dahulu, batang korek api pada pola pertama ada 3, batang korek api pada pola kedua ada 7, batang korek api pada pola ketiga ada 11. Pertambahannya selalu 4 ya di sini. Berarti kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika untuk UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B. Berarti N-nya sama dengan 20, kemudian A-nya sama dengan 3, dan 4 ini berperan sebagai B. Berarti U20 sama dengan A-nya kita ganti 3, N-nya kita ganti 20, B-nya kita ganti 4. 20 kita kurangi 1, hasilnya 19. Kita kalikan 4, hasilnya 76. Jika ditambah 3, hasilnya 79. Jadi jawaban yang benar poin D. Nomor 3, perhatikan pola susunan bola berikut ini. Banyak bola pada pola ke-10 adalah, kalau kita lihat dari banyaknya titik ini, ternyata membentuk banyak titik berdasarkan pola segitiga. Di mana rumus UN untuk pola segitiga adalah N buka kurung N kurangi 1, kemudian dibagi 2. Kemudian N-nya kita ganti 10 ya. Itu artinya U10 sama dengan 10 buka kurung 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Kemudian dikalikan 10 berarti 90. Dibagi 2 hasilnya 45. Jadi jawaban yang benar poin B. Selanjutnya nomor 4, perhatikan gambar pola berikut ini. Banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah. Banyak titik pada pola ke-4 ini ternyata menyerupai persegi panjang ya. Bisa kita gunakan ya konsep perkalian antara panjang kali lebarnya. Berarti untuk nomor 1 ini 1 kali 3, lebarnya 1 titik, kemudian panjangnya 3 titik. Kemudian untuk pola kedua, 2 kali 4, lebarnya 2, panjangnya 4. Kemudian pola ketiga adalah 3 kali 5, lebarnya 3, panjangnya 5. Kemudian pola keempat, 4 kali 6, lebarnya 4, panjangnya 6. Kalau kita cek di sini kesesuaian polanya, pola ke-1 diawali angka 1, pola kedua diawali angka 2, pola ketiga diawali angka 3, pola keempat diawali angka 4, berarti pola ke-10
juga diawali angka 10 dikalikan dengan bilangan loncat 2 setelah 10 yaitu 12 ya. Kenapa? Karena di sini 4 dikalikan dengan 6, bilangan loncat setelah 4, 3 kali 5, 5 ini diperoleh dari 2 bilangan setelah 3, begitu juga dengan 2 kali 4. Maka pola ke-10 artinya 10 dikalikan 12 hasilnya adalah 120. Jadi jawabannya adalah poin D. Nomor 5, diketahui barisan bilangan berikut ini suku ke-33 adalah, kita cek di sini, 4 berperan sebagai A atau suku pertama, kemudian B yaitu selisihnya 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3, dan 33 berperan sebagai N. Maka rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti U33 sama dengan A-nya kita ganti 4, N-nya kita ganti 33, dan B-nya kita ganti 3. 33 dikurangi 1 terlebih dahulu, hasilnya 32. Kita kalikan 3, hasilnya 96. Ditambah 4, hasilnya adalah 100. Jadi jawabannya B. Nomor 6, diketahui barisan bilangan sebagai berikut. Suku ke-35 adalah, berarti 6 ini berperan sebagai A, kemudian B-nya adalah selisih, 11 dikurangi 6, 5, kemudian 35 berperan sebagai N. Rumus yang kita gunakan sama, berarti U35 sama dengan A-nya kita ganti dengan 6, N-nya kita ganti 35, dan B-nya kita ganti 5. 35 dikurangi 1, 34, kalau kita kalikan 5, hasilnya adalah 170. Kalau kita tambah 6, hasilnya 176. Jadi jawabannya B. Nomor 7, diketahui barisan bilangan sebagai berikut. Suku ke-22 adalah, kita cek apakah barisan bilangan ini termasuk tingkat 1 atau tingkat 2. Kalau tingkat 1 bedanya langsung sama ya. 12 ke 20 ini bertambah dengan 8, 20 ke 30 bertambah 10, 30 ke 42 bertambah 12. Ternyata bukan tingkat 1. Kita cek apakah tingkat 2 ya. 8 ke 10 bertambah 2, 10 ke 12 bertambah 2. Ternyata sudah sama ya. Berarti barisan bilangan nomor 7 ini termasuk tingkat 2. Jadi rumus UN yang kita gunakan adalah A ditambah N-1 kali B ditambah dengan N-1 kali N-2 kali C dibagi 2. Ini khusus untuk barisan bilangan tingkat 2 pada aritmatika, di mana A-nya diperoleh dari 12 ini, kemudian 8 berperan sebagai B, dan 2 berperan sebagai C. Tinggal kita masukkan ya, N-nya diganti 22. Berarti U22 sama dengan A-nya kita ganti 12, N-nya kita ganti 22, B-nya kita ganti 8, N-nya kita ganti 22, N-nya juga kita ganti 22, C-nya kita ganti 2, dibagi 2. Nah ini bisa kita coret ya, 2 dibagi 2 bernilai 1, kemudian 12 kita tulis ulang, 22 dikurangi 1 hasilnya 21, kalau kita kalikan 8 hasilnya 168, 22 dikurangi 1 hasilnya 21, 22 dikurangi 2 hasilnya 20. Selanjutnya 12 ditambah 168 hasilnya 180, 21 kali 20 hasilnya 420. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 600. Jadi jawabannya adalah poin B. Nomor 8. Suku ke-10 dari barisan bilangan berikut ini adalah, kita cek ya, tingkat 1 atau tingkat 2. Kalau tingkat 1 bedanya langsung sama. 15 ke 24 bertambah 9, 24 ke 35 bertambah 11, kemudian 35 ke 48 bertambah 13. Berarti ini bukan barisan bilangan aritmatika tingkat 1. Kita cek apakah termasuk tingkat 2 ya. 9 ke 11 bertambah 2, 11 ke 13 bertambah 2, ternyata sudah sama, berarti termasuk barisan bilangan aritmatika tingkat 2. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana A-nya adalah 15, kemudian 9 berperan sebagai B, dan 2 ini berperan sebagai C, sedangkan 10
itu berperan sebagai N. Jadi U10 sama dengan A-nya kita ganti 15, N-nya kita ganti 10, B-nya kita ganti 9, N-nya kita ganti 10, dan C-nya kita ganti 2. 2 bisa kita coret dengan 2, karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 15 kita tulis ulang, 10 dikurangi 1, 9, kemudian dikalikan 9 berarti 81. 10 dikurangi 1, 9, 10 dikurangi 2, 8. Kemudian kita jumlahkan dulu, 15 dengan 81, hasilnya 96, ditambah dengan 9 kali 8, 72. Hasil penjumlahannya adalah 168. Jadi jawabannya C. Nomor 9. Diketahui rumus UN sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah nilai dari penjumlahan U4 dan U5. Itu artinya terlebih dahulu kita harus mencari U4 dengan cara N yang ada di sini kita ganti 4 terlebih dahulu. Berarti U4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 dikurangi 5. Di mana 4 pangkat 2 ini hasilnya 16, berarti 2 kali 16, 32. Kalau dikurangi 5, hasilnya 27. Selanjutnya kita cari U5, di mana N yang ada di sini juga kita ganti 5. 2 kali 5 pangkat 2 dikurangi 5. 5 pangkat 2 nilainya 25. Kalau kita kalikan 2, hasilnya 50. Kalau dikurangi 5, hasilnya 45. Itu artinya nilai dari U4 ditambah U5 adalah 27 ditambah 45, hasilnya 72. Jawabannya C. Nomor 10. Rumus suku ke N barisan adalah sebagai berikut. Hasil dari U9 dikurangi U7 adalah caranya sama ya, seperti nomor 9. Kita cari U9-nya dulu dengan cara N yang ada di sini kita ganti dengan 9. Berarti U9 sama dengan 2 kali 9 buka kurung 9 dikurangi 1. 2 kali 9 itu 18, 9 dikurangi 1, 8. Berarti 18 kali 8 hasilnya adalah 144. Selanjutnya kita mencari U7. 2 kali 7 buka kurung 7 dikurangi 1. Karena N-nya kita ganti 7 ya. 2 kali 7, 14, buka kurung 7 kurangi 1, 6. 14 dikali dengan 6 hasilnya 84. Yang ditanyakan adalah pengurangan U9 dengan U7 hasilnya berarti 144 dikurangi dengan 84 yaitu 60. Jawabannya C. Nomor 11. Rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut ini adalah, untuk nomor 11 ini kalian bisa menggunakan rumus barisan geometri atau bisa menggunakan manual ya. Caranya gini, untuk N-1 kita harus mendapatkan hasil 9 ketika dimasukkan ke poin A sampai D. Untuk N sama dengan 2, hasilnya harus 3 ketika dimasukkan ke pilihan poin A sampai D. Contoh misalkan ya, poin A ya, ini menggunakan cara manual ya. 3 pangkat 2 ditambah N, dimana N-nya yang pertama kita ganti 1, berarti 3 pangkat 2 ditambah 1, hasilnya 3 pangkat 3 yaitu 27. Ternyata tidak sesuai ya, karena di sini permintaannya ketika N-nya diganti 1 harus 9. Di sini hasilnya 27. Berarti poin A bukan jawaban yang benar. Kemudian poin B kita cek. 3 pangkat 1 ditambah N. Kita uji untuk N sama dengan 1 terlebih dahulu ya. Berarti 3 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2, hasilnya 9. Sementara sesuai. Jadi minimal 2 titik yang harus kita cek ya. Yang kedua, N-nya kita ganti 2. Berarti 3 pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 3, hasilnya 27. Ternyata tidak sesuai. Karena di sini ketika N diganti 2, hasilnya harus 3. Sedangkan yang kita temukan 27. Berarti poin B bukan jawaban yang benar. Kemudian poin C kita cek, 3 pangkat 3 dikurangi N. N-nya kita uji untuk 1 terlebih dahulu. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 2, hasilnya 9. Sementara ini benar ya, sesuai dengan barisan bilangan pertamanya. Kemudian untuk N sama dengan 2 kita uji juga. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 1, hasilnya 3. Ternyata juga sesuai ya. Jika 2 titik sudah benar, maka jawabannya pasti benar. Jadi nomor 11 jawaban yang sesuai adalah poin C. Jika menggunakan rumus UN pada barisan geometri, boleh ya.
di mana A-nya adalah 9, kemudian rasionya adalah 1/3, diperoleh dari 3/9. Kemudian disederhanakan menjadi 1/3. Nanti hasilnya pasti akan sama. Nomor 12, rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut ini adalah caranya sama. Kita pakai manual ya untuk lebih cepat, di mana N sama dengan 1, hasil yang kita temukan harus 2. Untuk N sama dengan 2, hasil yang kita temukan harus 4 ketika diuji pada pilihan A sampai D. Kita uji untuk poin A terlebih dahulu. 2 pangkat N dikurangi 1. Kita uji untuk N sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1 kurangi 1. Hasilnya 2 pangkat 0, yaitu 1. Ternyata tidak sesuai ya, berarti jawabannya bukan poin A. Kita uji ke jawaban poin B, di mana N-nya kita uji 1 terlebih dahulu. 2 pangkat 1 dikurangi 1. 2 pangkat 1 itu 2, dikurangi 1 hasilnya 1. Nah ini juga tidak sesuai ya, karena di sini harus menghasilkan 2, berarti bukan jawaban poin B. Kemudian selanjutnya poin C, 2 pangkat N. Kita uji untuk N sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian kita uji untuk N sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena keduanya sudah benar, sesuai barisan bilangannya, berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 13, diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 6 dan U7 sama dengan 31. Yang ditanyakan adalah suku ke-40. Perhatikan di sini, jika diketahui dua suku sekaligus pada barisan aritmatika, berarti kita menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Caranya, kita tahu bahwa rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Itu artinya untuk pertama, karena di sini U2 sama dengan 6, berarti N-nya kita ganti 2, yaitu U2 sama dengan A ditambah 2 dikurangi 1 kali B. Di mana nilai U2 sendiri adalah 6, berarti kita tulis sama dengan 6. Kemudian kita rapikan, A kita tulis ulang, 2 dikurangi 1 berarti 1B, atau boleh ditulis B, sama dengan 6. Sementara persamaan 1 ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita cari untuk U7 sama dengan 31. Kita masukkan ke sini ya. N-nya diganti 7, berarti U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1 kali B, di mana nilainya adalah 31. Kita rapikan, A-nya kita tulis ulang, 7 dikurangi 1 sama dengan 6B, sama dengan 31. Karena dua persamaan sudah kita temukan, langkah selanjutnya adalah eliminasi dengan cara dikurangi ya, agar A-nya hilang. A dikurangi A akan bernilai 0, kemudian B dikurangi 6B hasilnya negatif 5B, 6 dikurangi 31 hasilnya negatif 25. Itu artinya B sama dengan negatif 25 dibagi negatif 5, hasilnya positif 5. Selanjutnya kita menggunakan substitusi, di mana nilai B yang kita temukan kita akan masukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kali ini kita akan pilih persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan 1, A ditambah B sama dengan 6. Di mana nilai B-nya kita ganti 5, itu artinya A sama dengan 5. Kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, berarti 6 dikurangi 5, hasilnya adalah 1. Karena nilai A dan B-nya sudah ketemu, berarti untuk mencari suku ke-40, kita masukkan ke rumus UN ya. N-nya kita ganti 40, A-nya kita ganti 1, kemudian B-nya kita ganti 5. 40 dikurangi 1 hasilnya 39. Kalau kita kalikan 5, hasilnya adalah 195, ditambah 1 hasilnya 196. Jawabannya poin D. Nomor 14, suku kelima dan suku ketujuh dari barisan aritmatika adalah 23 dan 33. Suku ke-20 dari barisan tersebut adalah, caranya sama ya, kita menggunakan eliminasi dan substitusi, menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Yang pertama, diketahui U5 sama dengan 23, berarti N-nya kita ganti dengan 5, U5 sama dengan A ditambah dengan 5 dikurangi 1, 4B, hasilnya 23. Saya persingkat ya, jadi cara hasilnya seperti ini, karena sudah dibahas berarti kita persingkat biar tidak terlalu panjang. Kemudian U7 nilainya 33, 7 ini berperan sebagai pengganti N, berarti U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1 berarti 6B,
sama dengan 33. Selanjutnya kita eliminasi dengan cara dikurangi. A dikurangi A habis, 4B dikurangi dengan 6B hasilnya negatif 2B, 23 dikurangi 33 hasilnya negatif 10. Itu artinya B sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2 hasilnya 5. Kemudian kita menggunakan substitusi, memilih salah satu persamaan. Saya pilih persamaan pertama untuk U5, A ditambah 4B sama dengan 23, di mana B-nya kita ganti dengan 5. A ditambah 4 kali 5 berarti 20 sama dengan 23. Itu artinya A sama dengan 20 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 23 dikurangi 20 hasilnya adalah 3. Karena nilai A dan B-nya sudah ketemu, berarti untuk mencari U20, N-nya kita ganti 20 ya. A-nya kita ganti dengan 3, N-nya kita ganti 20, B-nya kita ganti 5. Jadi proses ini berdasarkan rumus UN-nya ya. 20 dikurangi 1 hasilnya 19. Kalau kita kali 5 hasilnya 95. Ditambah 3, 98. Jadi jawabannya B. Nomor 15. Dalam soal cerita ya sekarang. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Berarti 15 ini berperan sebagai N. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Berarti ini sebagai A atau suku pertamanya. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti 2 ini berperan sebagai B. Yang ditanyakan jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut. Berarti N-nya 15, kemudian A-nya 23 dan B-nya 2. Kita akan mencari SN ya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah seluruh kursi dalam ruangan sidang. Kita akan menggunakan rumus SN sebagai berikut, di mana N-nya kita ganti 15, A-nya kita ganti 23, dan B-nya kita ganti dengan 2. N-1 itu artinya 15 dikurangi 1 hasilnya 14. Saya langsung tulis 14 ya di sini. 15 per 2 kita tulis ulang. Kemudian 2 dikalikan 23 hasilnya 46. 14 kali 2 hasilnya 28. Hasil yang di dalam kurung penjumlahannya adalah 74. Kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 37. 15 dikalikan 37 hasilnya adalah 555. Jadi jawabannya poin B. Nomor 16. Jumlah bilangan kelipatan 5 antara 100 dan 300 adalah, berarti startnya karena di sini antara 100 tidak boleh 100 kita masukkan ya. Berarti kelipatan 5 setelah 100 adalah 105, 110 dan seterusnya sampai 295. Kemudian dari sini kita bisa menentukan A-nya yaitu 105, kemudian bedanya adalah 5. Kemudian 295 berperan sebagai UN. Karena yang ditanyakan jumlah berarti menggunakan rumus SN ya. Rumus SN pada nomor 15 dan nomor 16 ini sebenarnya sama ya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena yang diketahui pada soal nomor 16 adalah UN-nya. Maka saya menggunakan rumus ini, di mana N-nya belum kita temukan ya. Cara untuk mencari N terlebih dahulu atau banyaknya barisan bilangan yang ada di sini, yaitu UN dikurangi U1 atau A dibagi B ditambah 1. UN-nya kita ganti 295, A-nya kita ganti dengan 105, kemudian nanti dibagi 5 dan ditambah 1. 295 dikurangi 105, hasilnya adalah 190, dibagi 5 hasilnya 38, kemudian ditambah 1 hasilnya 39. Berarti S39 sama dengan 39 per 2 buka kurung, A-nya kita ganti 105, ditambah dengan UN-nya kita ganti 295. Yang di dalam kurung penjumlahannya adalah 400, kemudian 400 dibagi 2 hasilnya 200, 39 kali 200 hasilnya adalah 7.800. Jadi jawaban yang benar adalah poin B. Selanjutnya nomor 17. Diketahui amuba membelah diri menjadi 2 setiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50 amuba, maka banyak amuba setelah 3 jam adalah. Dari informasi ini berarti kita mengetahui rumus UN yang kita gunakan adalah rumus pada barisan geometri. Khusus untuk amuba, saya modifikasi rumusnya menjadi UN sama dengan A kali R pangkat N. Jadi kalau rumus sebenarnya dikurangi 1, tapi khusus amuba
karena kita berbicara pembelahan, berarti tidak perlu dikurangi dengan 1. Cukup A kali R pangkat N saja. Di mana A-nya adalah 50 karena jumlah awal amubanya ada 50. Kemudian R-nya adalah 2 karena membelah menjadi 2. Kemudian N-nya adalah banyak pembelahan dari durasi yang ada. Caranya, 3 jam kita ubah menjadi 180 menit, dibagi dengan 45 menit, berarti hasilnya ada 4 kali pembelahan. Berarti tinggal kita masukkan ke sini ya. A-nya kita ganti 50, R-nya kita ganti 2, N-nya kita ganti 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16, kalau dikalikan 50 hasilnya adalah 800. Jadi jawaban yang benar poin B. Jadi rumus ini hanya untuk amuba ya. Kemudian nomor 18. Suatu bakteri tertentu membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jika banyaknya bakteri pada pukul 12.40 berjumlah 25, maka banyaknya bakteri pada pukul 14:04 menit sebanyak. Caranya sama, rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan A kali R pangkat N, di mana A-nya adalah 25 karena awalnya berjumlah 25 bakteri, kemudian R-nya adalah 2 karena di sini keterangannya membelah diri menjadi 2, kemudian N-nya adalah banyak pembelahan dari waktu yang ada. Berarti 14:04 menit dikurangi 12:40 menit, hasilnya adalah 84 menit dibagi 12 menit, hasilnya adalah 7 kali pembelahan. Berarti U7 sama dengan A-nya kita ganti 25, R-nya kita ganti 2, dan N-nya kita ganti 7. 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128, dikali 25 hasilnya adalah 3200. Jadi jawabannya D. Nomor 19. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 4 cm dan potongan tali terpanjang adalah 324 cm, maka panjang tali semula adalah, berarti yang ditanyakan adalah SN ya. Yang pertama kita tahu bahwa tali itu dipotong menjadi 5, berarti N-nya 5. Kemudian U1 adalah 4 karena di sini potongan tali terpendek itu 4. Kemudian diketahui U5, potongan tali terpanjang adalah 324. Sebelum kita mencari SN-nya, berarti kita butuh rasionya, diperoleh dengan cara R pangkat besar dikurangi kecil sama dengan U besar dibagi U kecil. Besar sama kecil ini maksudnya dilihat dari N-nya ya. Di sini yang terbesar adalah 5, yang kecil 1, berarti R pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan U besar berarti U5 dibagi U kecil berarti U1. 5 dikurangi 1 berarti 4 untuk pangkatnya R. U5 kita masukkan 324, U1 kita masukkan 4. R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4 hasilnya 81. 81 ini kita modifikasi menjadi 3 pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. Karena pangkatnya sudah sama-sama 4, itu artinya R-nya atau rasionya adalah 3. Berarti untuk mencari SN, yaitu N-nya kita ganti 5, menggunakan rumus A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. S5 sama dengan A-nya kita ganti 4 atau U1-nya 4, R-nya adalah rasio kita ganti 3, N-nya kita ganti 5. Kita selesaikan bagian atas dulu ya. 3 pangkat 5 243 dikurangi 1 berarti 242 kali 4 dibagi dengan 3 kurangi 1 hasilnya 2. Ini bisa kita coret ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 242 hasilnya adalah 484. Jadi jawabannya B. Nomor 20, suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Suku ke-9 barisan tersebut adalah, berarti dari sini kita tahu U1-nya 5, kemudian U5-nya adalah 80. Untuk mencari R, caranya sama ya. R pangkat besar dikurangi kecil dibagi dengan U besar dibagi U kecil. Besar dan kecil ini maksudnya dilihat dari N-nya ya. Berarti R pangkat 5 dikurangi 1, karena yang besar 5, yang kecil 1. U besar itu artinya U5, dibagi U kecil itu artinya U1. 5 dikurangi 1 adalah 4 untuk pangkatnya R. U5 kita masukkan 80, U1 kita ganti 5 ya. 80 bagi 5 hasilnya adalah 16. Berarti R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4.
16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Karena pangkatnya sudah sama, berarti nilai R-nya adalah 2. Selanjutnya yang ditanya adalah U ke 9. Berarti kita masukkan ke rumus UN untuk barisan geometri, di mana N-nya kita ganti 9, A-nya kita ganti 5, R-nya kita ganti 2. 9 dikurangi 1 hasilnya 8 untuk pangkatnya 2. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Dikalikan 5 hasilnya adalah 1280. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan 20 soal untuk part 1, yaitu pola dan barisan bilangan untuk ulangan harian sekaligus bisa dipersiapkan untuk PTS ganjilnya. Jika Anda tertarik untuk latihan secara mandiri, saya mempunyai file presentasi ini tanpa jawaban, jadi jawabannya nanti bisa dicoba sendiri ya. Anda bisa mendownloadnya di link description yang akan kita tampilkan nanti ya. Jadi tinggal diklik, nanti akan terhubung ke Google Drive. Langsung saja dibuka linknya, nanti akan terhubung ke soal UH dan persiapan PTS ganjil untuk pola dan barisan bilangan berikut ini tanpa ada jawaban, karena jawabannya bisa Anda tulis sendiri secara mandiri untuk menguatkan pemahamannya. Terima kasih sudah mendukung kami. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.